Mari kita belajar meracik pakan ternak, guys. Kita belajar bikin pakan ternak. Kita sama-sama belajar meracik pakan ternak. Kita sama-sama belajar. Sama-sama kita belajar, guys. Kita sama-sama belajar. Pakan itu harus mengandung nih, guys. Pakan itu harus mengandung karbohidrat. Kita sama-sama belajar meracik pakan, guys. Pakan itu harus mengandung karbohidrat, lemak, serat kasar. Kalau kita memakai serat kasar dari ini guys, daun petai Cina atau lantoro. Nah, ini dia daunnya. Tuh, nih daunnya. Kalau kita bikin pakan 100 kilo mengandung dedak, sebagai karbohidrat dedaknya 40 kilo, terus kali 3.000 per kilonya mengandung silase. Ini ada silase, yaitu dari fermentasi ikan yang terbuang di pasar. Kita fermentasi dia, guys. Kita fermentasi pakai asam formiat namanya, atau lebih lazim dikenal orang itu untuk asam pengental getah karet. Jadi difermentasi ikan-ikan yang terbuang di pasar itu kita ambil, kita pungut, atau yang tidak layak dijual lagi sama penjual kita borong habis. Baru kita fermentasi selama 2 minggu. Kalau ukuran ikannya, timbangannya 100 kilo, kita pakai asam ini 2 liter. Ini ukuran setengah liter. Kalau 100 kilo 2 liter. Tapi kalau kita masih pemula, bagus kita pakai kepala ikan teri atau ikan BS yang ada di pasar. Bisa kita olah menjadi pakan dengan direndam dulu, membersihkan ikan-ikan itu, direndam dulu barang 1 jam, baru pakai. Harus ada mengandung, karena ini untuk pakan ayam, mengandung jagung, bisa dedak jagung. Terus pakai lemak, kita pakai lemak. Ini lemak 100 kilo. Kita bikin ini lemak, ini sisa-sisa gorengan ikan, guys. Ini sisa-sisa gorengan dari rumah makan atau apa, kita beli atau kita pungut untuk sebagai lemak. Kalau tidak pun ada ampas kelapa atau bungkil kelapa namanya. Jadi kita harus pakai, kalau untuk 100 kilo kita pakai kunyit, guys. Kunyit untuk 2 kilo. 2 kilo kunyit untuk 100 kilo pakan. Pakai bawang putih juga untuk penambah nafsu makan ayam. Kunyit adalah antibiotik, gitu, guys. Jadi segala pakan itu harus dikasih penyedap rasa, yaitu dari garam kasar
boleh paling bagus, karena kebetulan di daerah kami ini agak susah cariknya. Jadi namanya penyedap rasa harus pakai garam, guys. Ini garamnya. Nah, ini garam. Tuh penyedap rasanya. Kita sama-sama belajar, karena pakan sekarang ini sudah makin mahal harganya. Nanti usaha yang kecil-kecilan atau usaha masyarakat yang swadaya namanya nanti bisa kolab. Karena goncangan ekonomi dunia karena pandemik sangat terasa sampai ke masyarakat. Jadi kita harus belajar, sama-sama kita belajar. Sama-sama kita belajar, guys. Nah, ini bahannya digabungkan dulu semua. Baru nanti digiling dulu dari pencampuran dari yang paling sangat sedikit. Dicampur. Kalaupun ada masako atau penyedap bumbu masakan yang dari restoran apa segala macam bisa dipakai, guys. Jadi segala bahan pakan itu yang di daerah kita yang tidak bermanfaat, kalau pandai kita mengolah itu jadi bermanfaat untuk kita. Jadi biar lebih jelas, kalau kita bikin pakan 100 kilo, nah ini bisa dibaca, guys. Ada keterangannya di sini. Nih, guys, keterangannya dedak 40 kilo kali 3.000 120.000 selase ikan. Ini tadi selase ikan. Nah, kalaupun ini tidak ada, kita belum pandai kita buat, karena melalui proses fermentasi, bisa dari kepala ikan teri atau udang hebi atau ikan BS yang tidak layak lagi dijual. Biasanya itu diborong-borong dari penjual ikan di pasar. Baru jagung halus. Ini jagung halusnya, ini, guys. Nah, itu harus ada jagung halus 20 kilo. Jadi dedak 40 kilo kali 3.000 sama 120.000. Selasa ikan kali 20 kilo kali 5.000 100.000. Jagung halus 20 kilo kali 8.000 per kilo 160.000. Minyak goreng 3 kilo kali 14.000 sama dengan 42.000. Kalau ada sisa gorengan yang dari tepi jalan atau restoran segala macam, alangkah itu lebih baik, lebih murah lagi. Kunyit 2 kilo kali 15.000 30.000. Garam kasar itu biasanya 6.000 1 kilo 12.000. Bawang putih 2 kilo kali 15.000 per kilo 30.000. Abu harus ada 8 kilo. Buat pakan 100 kilo abunya harus 8 kilo kali 2.000 sama dengan 16.000. Abu ini alangkah lebih baik kalau bulu ayam dari pemotongan ayam itu dibakar, akan lebih baik karena menimbulkan aroma yang menggiurkan atau menambah nafsu makan ayam itu sendiri. Jadi lebih bagus abu bulu ayam dibuat ini. Jadi kalau dijumlah 100 kilo semua bahannya nih, biayanya hanya 510.000. Tuh guys. Jadi kalau kita beli pakan sekarang sudah hampir 500.000. 50 kilo itu sudah 485.000. Berarti 485.000 dibagi 50 kurang lebih 9.600 rupiah lah per kilonya. Jadi kalau kita sudah pandai meracik pakan dengan bahan-bahan yang ada di lingkungan kita, yang penting pertama mengandung karbohidrat,
mengandung protein, mengandung lemak, mengandung serat kasar, mengandung antibiotik, mengandung menambah nafsu makan ternak itu sendiri. Jadi alangkah lebih baik, lebih murah dan ekonomis. Gitu guys, kita sama-sama belajar, sama-sama kita belajar membuat pakan. Jadi ini dulu pencampuran dari yang paling sedikit dulu, nanti dicampur, digiling. Dulu pencampurannya biasanya saya menggiling 2 kali biar campuran itu sangat merata. Itu guys, video-video saya yang selama ini saya buatkan menggiling pakan, memproses pakan itu belum lengkap dengan tutorialnya. Sekarang kita akan semakin belajar guys. Jadi semakin belajar semakin pintar dan semakin bermanfaat bagi sesama. Itu yang kita mau bagikan pada hari ini. Jangan lupa nge-like guys. Jangan lupa nge-like sama menekan loncengnya biar kita sama-sama belajar dan menunggu video-video saya yang akan saya buatkan lagi untuk nanti. Jadi bahan ini digiling kalau boleh. Untuk penggilingan yang sederhana kan ada namanya penggilingan daging atau penggilingan getuk. Nah, kalau orang Jawa bilang getuk katanya. Dulu ini saya punya, ini ada penggilingan dagingnya, ada gearboxnya, ada penggeraknya ini guys. Jadi sekarang kita sudah berubah, sudah skala pabrik. Nah ini pabrik rumahan namanya. Jadi gitu guys. Selamat belajar. Selamat sama-sama kita memberi saran. Apabila ada kurang nanti boleh di komen di kita punya. Dan jangan lupa nge-like dan menekan loncengnya guys. Terima kasih, sama-sama kita belajar.